Oke. Sekarang kita sudah lihat di sini, saya sudah punya formulasi untuk menghitung azimut dan jarak di Excel. Jadi kalau teman-teman biasanya di lapangan masih menggunakan kalkulator, nanti bisa menggunakan ini saja. Nanti tinggal Excelnya ini dimasukkan ke gadget atau handphone kalian masing-masing. Nanti tinggal masukkan angka-angkanya saja di sini, otomatis nanti azimut dan jaraknya keluar, sehingga cepat ya untuk stake out. Kalau stake out manual ya, misalnya koordinatnya nggak dimasukkan dalam alat totalization. Nah, syarat untuk melakukan stake out kan pertama harus backside dulu ya. Misalnya backside-nya sekarang kita lihat posisi alatnya di sudut sini, kemudian harus lakukan backside dulu, artinya posisi berdiri alat di sini dan posisi backside-nya harus diketahui. Selesai backside, kemudian baru lakukan penghitungan posisi titik yang akan di stake out. Nah, poin 1 adalah poin tempat berdiri alatnya, kemudian poin nomor 2 adalah poin-poin yang akan dilakukan staking out ya. Kalau saya kasih contoh, misalnya kita akan menghitung nanti azimutnya dan jaraknya, ini otomatis akan keluar. Sekarang ini adalah jarak tempat berdiri alat atau poin 1, nanti dihitung ke jarak ke titik kedua atau titik yang akan di stake out. Saya kasih contoh misalnya di sini 200 sambil yang gampang dulu, yang sudutnya nah kalau teman-teman lihat di sini angkanya 282 ini kenapa? Karena di sini dihitung sebagai 0 ya, dihitung sebagai 0. Jadi sebelum kita isi nanti titik yang di sini masih dihitung sebagai 0, hingga jaraknya langsung keluar. Nah, ini azimutnya langsung 225 derajat karena dia di angka 200 di sini ya. Kemudian poin 2-nya ada di sini, dia akan hitung seperti itu. Tapi kan kita poin materialnya di sini, jadi kita harus isikan dulu. Misalnya sih saya coba di sini saya mau di angka 45, jadi di sini angka 400 lah, 400 dan 400. Nah, maka azimutnya di angka 45 dan jaraknya 282. Sekian. Kalau ini saya rubah menjadi 300 misalnya, angkanya otomatis akan berubah. Nah, kalau kalian tetap berdiri, saya kasih contoh dulu. Nah, yang lain ya, misalnya tempat berdiri alatnya tetap ya di sini, kita copy aja. Kalau kalian menggunakan laptop atau menggunakan tablet yang besar bisa copy ya. Tapi kalau menggunakan handphone yang kecil, misalnya yang 5 inci, 6 inci atau 7 inci ya ditulis lagi. Ini misalnya saya kasih angka 50, 25 misalnya ya. Maka azimutnya menjadi 80 derajat 32 menit 15,64 detik ya. Nah, ini jaraknya 152,0691, sehingga nanti pada saat di sini arahkan teropongnya atau azimut TS-nya ke arah azimut ini ya. Kalau 80 mungkin sekitar di sini ya, 80 itu mungkin sekitar di sini azimut yang arahnya gitu. Nah, kemudian jaraknya berapa itu? 152, sehingga seperti ini nanti. Nah, ini mengarah ke sana azimutnya, kemudian jaraknya di angka 152 ya. Kira-kira begitu konsepnya. Jadi gampang, nanti di lapangan tinggal masukin. Kalau ini sama semua, berarti kalau misalnya titik yang akan di stake out banyak ya, ini diisi sama, tempat berdiri alatnya sama di sini 200. Kemudian diisi, tinggal diisi aja. Misalnya kalau dia ada di kuadran sini ya, berarti nanti nortingnya dia angkanya di bawah 200. Misalnya ini listingnya di angka 500, kemudian 200 ya, 125. Maka nanti
azimutnya angkanya akan lebih besar dari 90 derajat. Nah, 104 ya. Kalau saya isi 200 maka akan 180. Nortingnya sorry ini salah ya. Listingnya 200 ya. Kemudian nortingnya minus ini 120. Nah, ini menjadi 180 karena istingnya sama ya, posisi istingnya dari sini lurus sampai ke bawah sehingga azimutnya akan ke sana. Gitu. Kalau ini saya isi di atas 200 maka azimutnya menjadi 0 50. Nah, sehingga teman-teman nggak perlu ngitung-ngitung lagi pakai kalkulator, baik yang kalau kalkulatornya sudah programmable misalnya pakai 4500 dan ke atas itu mudah juga ya programnya, tapi terbatas juga program yang bisa dimasukkan. Nah, kalau kolomnya di sini misalnya kalian stake out untuk pancang ya, untuk ke pemancangan kan banyak titiknya. Dalam sekali stake out mungkin 20, 30. Nah ini di blok ya, di blok, kemudian tarik ke bawah ke sini. Nah ini nanti diisi ya, diisi. Dia akan keluar ya, gitu ya. Kalau ininya koma-koma ya diisi ya teman-teman ya. Nah, misalnya gitu ya, koordinatnya koma-koma gitu, diisi. Nah angkanya ini sudah tepat ini, tepat. Sudah perhitungannya sudah tepat. Jangan sampai salah ya. Jadi tidak boleh dikosongkan ini. Yang akan dilakukan stake out tidak boleh dikosongkan. Karena kalau dikosongkan, contohnya begini, dia akan dihitung sebagai 0. Maka jarak di sini akan menjadi salah nantinya. Nah ini bisa juga buat teman-teman diisi nomor titiknya ya, gitu, untuk identifikasi. Misalnya titik pancang nomor sekian ya. Nanti tidak salah tembak. Oke, untuk menghitung bearing dan jarak untuk stake out, saya kira cukup ya. Kalau setup alat backside nggak perlu lah, nggak masuk di topik Excel ya. Oke, jangan lupa subscribe dan like. Kalau perlu di share videonya buat teman-teman yang lain yang nggak terjangkau atau belum melihat video ini. Untuk buat teman-teman yang menginginkan formulasinya, silahkan tulis emailnya ya, tulis emailnya di kolom komentar saja, nanti saya kirimkan file-file Excelnya. Oke, jangan lupa like dan subscribe ya. Nah, kita lanjutkan ke topik berikutnya selanjutnya. Sekarang kita akan bahas mengenai kurva. Kurva ini banyak dipakai di pekerjaan infrastruktur, baik jalan maupun jalan kereta api ya. Terkadang juga jembatan ada yang melengkung sehingga ini juga akan dipakai. Oke, jadi formulasi ini sangat berguna buat teman-teman kalau menemukan atau mendapati pekerjaan jalan atau jembatan. Kali ini kita bahas kurva yang sederhana saja, jadi kurva penuh ya. Seperti ini, kurva penuh hanya ada radius dan lingkarannya, kemudian di sini ada chordnya. Nah, nanti formulasi ini akan menghasilkan koordinat-koordinat titik untuk di stake out pada kurvanya ini ya, pada kurva penuhnya ini. Untuk yang sekarang sehingga jalannya di sini ada dua, lebih smooth dan speednya bisa lebih tinggi. Oke, kita akan coba bagaimana menggunakan formulasi ini ya. Bagaimana formulasinya? Data apa aja yang kita perlukan? Hanya ada 3 data. Yang pertama adalah titik mulainya kurva TP1, kita namakan TP1. Kemudian data TP2 atau N kurvanya, terakhir, dan radiusnya, radius kurvanya.
Sekarang kan kita coba ya. Saya sudah punya koordinat di sini. Ini TP1 atau di sini apa, RP ya, RP radius point. Kemudian segmen harus kita masukkan nanti kalau kita mau bagi segmentalnya. Sementara saya isi 1, jadi nanti kurvanya penuh ya, hanya ada titik awal dan titik akhir aja. Kalau saya isi 1, kalau saya isi 2 nanti ada 1 titik di tengah sini. Oke. Saya masukkan dulu angkanya 4484,3597. Dan Y-nya 5169,932. Oke, sebelum itu di sini ada easting, northing. Easting garis miring X, northing garis miring Y. Jadi teman-teman jangan salah ya. Nanti kalau ada kata-kata easting berarti itu konotasinya koordinat X, kemudian kalau northing adalah koordinat nilai Y. Karena di Indonesia lebih banyak menggunakan XY ya, XY, tapi sebenarnya secara global penggunaannya adalah easting dan northing, dan biasanya lebih banyak dimulai northingnya dulu baru eastingnya. Ya, kita masukkan titik nomor 2 5565,6403. Oke, nah di sini jarak TP1 TP2 sudah bisa dihitung. Tapi ingat, ini jaraknya masih salah karena nilainya ini belum kita masukkan. Jadi harus kita masukkan semua ya. Kalau nggak kita masukkan nanti ini dihitung sebagai 0. Coba saya isi 0 akan sama hasilnya ya. Oke, kita masukkan 5169,932. Oke, jaraknya di sini sudah betul ya. Bearingnya 90 ya. Karena ini lihat teman-teman, lihat ya. Bearingnya 90. Oke. Kenapa bearingnya 90? Karena nilai Y-nya sama ya. Nilainya sama. Artinya garis ini adalah mendatar. Nilainya sama. Jadi bearingnya adalah sana ke arah sini. Kita masukkan radiusnya 60. Maka nanti gini ya, senternya ini akan muncul angkanya, angka yang masih kosong akan muncul. Oke, ini teman-teman hasilnya. Gampang kan? Tinggal isi, semua parameternya akan muncul semua. Sekarang kita lihat dulu. TP1, TP2 ini adalah biasanya orang namakan core. Jaraknya 1081,281. Artinya dari sini ke sini 1081,281. Kemudian RP TP1. RP itu di sini ya, RP TP1. Bearingnya sekian ini. Bisa lihat ya, ini melingkar ke sini 305. Kemudian caranya nggak ada di sini. Harusnya ada, bisa dihitung karena muncul di sini. Kemudian RP TP2 di sini ya. TP2. Jadi itu ini harusnya ini ya, TP2 ya. Oke, RP TP2 bearingnya 50 derajat. Jaraknya 540,6403. Kemudian sudut juga terhitung. TP2, TP1, RP, TP2, TP1, RP sini terhitung di sini 35 derajat. Kemudian TP1, RP, TP2 110 derajat terhitung di sini. Jadi kurva ini lebarnya 110 derajat ini. Nah, ini segmental angle dibilang ya. Sama dengan TP, RP, TP2 segmental angle di sini. Nanti kan satu segmen ya. Kalau satu lingkaran pun kan begini 360 derajat. Nah ini segmen untuk kurva ini sebesar 110 derajat. Kemudian total arc length ya. Total arc length-nya ini, arc-nya nih, arc-nya ini 1267,109. Nah ini tadi chord-nya 10 ini ya 81,281. Kemudian sub arc length-nya saat ini sama
1267,109. Kenapa? Karena segmennya hanya satu, saya bagi satu saja ya, segmennya hanya satu. Kalau saya bagi dua nanti ini akan terbagi dua ya. Saya coba ya sih dua. Oke, nah ini separuhnya, dan di sini juga nambah satu koordinatnya. Jadi koordinat ini adalah koordinat TP2 yang di sini ya. Coba lihat ya, ini 5565,640, 5169,943 sama TP2. Nah, di sini nolnya, kenapa saya kasih marking warna merah ya? Ini selalu sama dengan TP1 karena ini adalah start pointnya nomor 0. Oke, sekarang kita tahu total arc length-nya adalah 1267,109. Sekarang segmentalnya kan saya bagi menjadi 10. Oke, 10. Oke, 10 ya. Titik terakhir atau nomor 10 ini udah pasti, kalau ini saya bagi 5 ya. Titik pertama akan sama dengan TP1, titik terakhir akan sama dengan TP2. Demikian juga ya, kalau saya kasih menjadi 10 segmen, ini akan sama, titik terakhirnya akan menjadi TP2 ya. Koordinatnya ini titik terakhir di sini. Nah, apa yang dimaksud 10 ini? Jadi kalau di 10 ini panjang semua ars ini dibagi menjadi 10 ya. Dikirakan menjadi 10. Sehingga panjang setiap segmennya menjadi 126,711 ya. Kalau saya bagi 1, maka panjang total arc length-nya, sub arc length-nya sama dengan ini ya. Kalau saya bagi 5, panjang jarak setiap stake out lah gitu. Titik-titiknya di generate atau dibuat menjadi setiap jarak sekian. Nanti di yang menggunakan chain ini akan lebih menarik lagi ya. Nah, sekarang misalnya ini total panjangnya adalah 1267. Kalau saya mau stake out setiap 10 meter misalnya, berarti kira-kira harus saya bagi menjadi 128. Nah, 9,89 meter. Setiap stake out-nya menjadi 9,899 meter. Kecuali ini ya, saya bagi menjadi 10. Nah, gitu. 126,711. Maka di sini sub arc length-nya bukan menjadi 10. Nah, kan segitu. Bukan menjadi 10. Oke. Nah, sekarang saya bagi segmennya menjadi 126, tapi di sini kok nggak muncul. Oh, di sini hanya 10 saja. Sama, kita blok di sini ya. Kita blok, kita tarik begini. Sampai sebanyak ini 127 segmen. Gitu. Terus ya, 127. Terusin aja kalau kurang. Oke. Saya bagi menjadi 50, nah kira-kira begini koordinatnya ya. Nah, ada bearing yang 0. Di mana nih tempatnya ini? Bearing 0 nih. Bearing 0 sudah pasti tempatnya adalah di sini, di vertikal, nanti di puncaknya ya, di puncak sini. Di puncak kurva. Kalau saya bagi 25, lihat ini angkanya hanya akan menjadi 25 saja. Kalau saya kasih 15, nah, segmennya akan menjadi 15 saja. Nah, kira-kira itu kawan-kawan ya, rekan-rekan. Apa namanya? Nah, bearing ini kalau kita beri di sini ya, di radius ini ya, di center nih, center point ini. Tetapi kan kita nggak selalu bisa di sini, karena kalau jaraknya 100 meter atau 200 meter kan nggak mungkin di sini. Maka bearing ini hanya berlaku jika alat kita berdiri di radius point. Oke. Kemudian kira itu ya. Nah, nanti hasil dari ini digunakan untuk stake out. Nah, bagaimana untuk menghitung bearing dan jaraknya pada saat stake out? Gunakan formula yang sebelumnya ya, yang menghitung bearing dan jarak tadi ya. Itu yang disertakan dalam video ini juga.
Buat teman-teman yang mau copy formulasinya ini, silahkan tinggalkan komen ya, di komen ya, mau email mau WA boleh. Oke, sekarang kita pindah ke yang CNET ya. Ini ya lebih menarik ini, formulasinya kita buat lebih lengkap hingga lebih memudahkan buat teman-teman. Kan di sini hanya senternya saja ya, center misalnya jalan ini center jalannya. Kalau mau lebar jalannya 10 meter berarti kita harus offset kanan, offset kiri kita hitung. Tapi kalau kita menggunakan yang ini program CNET, ini menarik. Teman-teman bisa lihat ini ada garis yang TP ke TP1 ke TP2, kemudian ada offset ya, offset ke bawah dan offset ke atas. Nah, parameter yang kita masukkan tetap sama ya, intinya kita menghitung koordinat untuk di stakeout. Oke, kita masukkan juga koordinat yang sama ya, 4484.597 kan ini sebagai contoh aja, 5169.6532. Oke, kemudian TP2 nya 5565.6403. Oke, 5169.1932. Oke, sekarang saya masukkan radiusnya 60. Semua parameter langsung keluar sendiri. Ini center radiusnya ya. Coba kita cek dengan yang sisi sama atau tidak. 5025 ya, 5025 4791 433 4791 433 sama ya. Saya juga bisa lakukan cross check di CAD di sini. Nah, sama ya senternya jalurnya. Kemudian berapa arc length-nya? Arc length-nya 1267.109. Kita coba cek. Ini di sini. Nah ini sama ya. Artinya hitungannya sudah betul. Kalau ini bukan nggak bisa, saya nggak munculkan di CAD-nya tadi karena saya tidak dapat di segmennya. Kedua kembali ke sini. Sama dengan yang di depan tadi, hanya ini perbedaannya di sini. Nah, ada 3 item ya, ada 3 item. Satu ini ya, ini saya kasih blok yang tepat. Kemudian itu center line, kemudian ini eksternal, ini adalah internal. Nah, apa yang dimaksud sini center line? Center line nanti koordinat yang ada di sini, tengah sini. Kemudian kalau lebarnya jalan misalnya 5 meter, maka di sini harus saya tulis 5. Ya, nah di sini akan berubah 5. Nah, offsetnya di sini. Eksternal itu berarti yang di luar sini. Kemudian internal adalah yang di dalam, atau yang lebih kecil ya radiusnya. Nah, sekarang itu kalau kita bicara offset. Kemudian chain ya. Kalau di kita lebih sering di istilahkan sebagai stasiun ya, stationing ya. Nah, sekarang ini total arc length-nya 1267,109 sama ya dengan yang tadi. Kemudian whole circle ini maksudnya apa? Adalah panjang lingkaran ini, radius ini 4146,902. Kemudian ini sama ya dengan yang tadi, ini harusnya gini ya, sama, parameternya sama, angle-nya juga ada ya, kemudian ini juga ada. Oke, sekarang kita akan ini panjangnya kan segini ya, 1267,109. Nah, gimana kalau saya mau stake out per 10 meter? Ya, ini kita tulis chain-nya nih 10 meter, 10 ya. Maka nanti di sini akan berinterval 10. Nah, 0 ini adalah starting point di sini TP1. Kemudian
10, 20. Nah, ini kan cuma 100 meter, ini kurang kan. Kurang. Kalau saya hitungannya 1210 berarti ke 150 meter. Oke. Kalau stasiunnya per 150 meter, maka sudah lengkap menjadi 9 segmen aja ya. Janet. Nah, biasanya kalau misalnya grading mau dikasih 10 meter ya udah ini dikasih 10 meter. Nah, ini kan nggak muncul 10-nya. Sama seperti yang tadi, kita tarik gini aja. Set. Ya. Nah, sampai berapa? Sampai secukupnya. Nah, kosong kan? Kosong sampai di sana. 127 ya. Nah, 127 di sini. Nah, koordinatnya kalau teman-teman mau stake out yang center line-nya ya, maka ini koordinat yang digunakan. Nah, kalau misalnya grading mau kasih batas kiri kanan, koordinatnya menggunakan ini ya. Ini untuk eksternal yang bagian luar dengan jarak 1 meter. Ini berapa jaraknya? Per 10 meter ya, 10 meter stake out-nya. Kemudian di sini adalah internalnya, di sini juga per 10 meter ya. 10 meter. Nah, teman-teman juga harus paham ya. Kalau dia offset ke dalam, maka radiusnya akan kecil. Radiusnya akan kecil. Kalau dia offset keluar, misal offset 5, berarti radiusnya semakin besar. Maka panjang kurvanya ini sebenarnya berbeda yang di dalam dengan yang di luar. Ya. Berbeda antara yang di dalam dengan yang di luar. Ini total arc length-nya lebih sedikit kecil, yang ini total arc length-nya lebih banyak. Tetapi kalau kita melakukan stake out, angka-angka ini dihitung. Misalnya ini senternya ada di sini ya, di sini. Nah, kalau kita bicara eksternal, maka dia tarik garis lurus ke sana ya, ke sana eksternal. Ini koordinatnya ini di sini startnya. Kemudian internal, ya ini dari center sini tarik garis lurus, ketemu garis atau lingkaran yang internal ini, maka koordinatnya akan ada di sini. Demikian juga kalau begini, nanti kita tarik ke sana ya. Jadi kira-kira begitu. Kalau stake out dari center sini ke sana, lihat ya, lurus ya. Nah, kemudian sama kalau yang di sini juga misalnya ini ya, ini dari sini ke sana, gitu cara stake outnya ya. Oke, jadi ini akan sangat membantu buat teman-teman untuk pekerjaan di lapangan. Nggak perlu ngitung satu-satu lagi ya, nggak perlu ngitung-ngitung, nggak perlu pusing. Kan hitungan kurva cukup rumit ya. Nah, dengan ini, dengan memasukkan 3 parameter yang di atas ini, TP1, TP2 radius, kemudian chain ya, chain itu stationing. Nah, di sini dalam perhitungan ini stationing 0 diawali pada start kurvanya, kemudian diakhiri di sini stasiun yang sesuai dengan Janet-nya, diakhiri di sini TP2. Kemudian offset ini adalah misalnya lebar jalannya 10 meter, berarti offsetnya 5 ya, 5 ke kiri, 5 ke kanan. Ingat, karena ini hitungannya sederhana, maka kalau kita menggunakannya untuk pekerjaan jalan, biasanya kan ada widening, pelebaran di bagian dalam. Nah, ini nggak ada ya, nggak ada, nanti harus ditambahin sendiri. Kemudian super elevasi tidak ikut dalam pembahasan ini. Kalau untuk rel kereta api ya, untuk rel kereta api nggak ada widening, jadi offsetnya 5 ya 5 ke sana. Misalnya kalau rel kereta api kan satu yang wide gauge berapa, 1,7 ya, 1,7 sekian lah gitu, 1,7 sekian, maka ini harus dibagi 2 untuk offsetnya ya gitu. Offsetnya misalnya 0,85 gitu, pekerjaan kereta api. Oke, saya kira cukup untuk formulasi Excel untuk kurva ya. Nanti berikutnya saya akan buatkan untuk kurva yang kompleks ya, yang ada transisinya, sehingga nanti juga sama, nanti kita buat seperti ini, otomatis nanti akan keluar ya. Nah, ini akan, kalau kurva
normal begini masih agak gampang hitungnya, tapi nanti kalau sudah jatuh di kurva yang transisi ini agak berbeda hitungannya, jadi agak rumit, lumayan rumit lah. Oke, jangan lupa di subscribe, like, dan di share. Mudah-mudahan bantu teman-teman software yang sedang melakukan pekerjaan atau akan ikut serta dalam pekerjaan yang infrastruktur yang ada kaitannya dengan kurva-kurva. Nah, ini juga bermanfaat juga sebenarnya untuk misalnya bikin mall gitu kan, banyak jalannya melingkar-lingkar kan. Nah, ini juga berguna juga ini gitu. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan ke topik yang selanjutnya.